Assalamualaikum, saya Ria Marginingsih. Di sini akan mengisi kelas kuliah online anti gagal, pembahasan terkait cara mudah memahami kurva permintaan. Pada kuliah ini, kita akan membahas terkait pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Bagaimana penjelasannya? Silahkan ikuti kelas ini sampai akhir sesi. Sesuai informasi yang tadi saya sampaikan di awal, pada kelas kali ini kita akan membahas terkait pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Untuk sesi pertama kita akan membahas terkait pergerakan kurva permintaan. Namun, sebelum ke situ kita akan memahami dulu terkait kurva permintaan. Ini adalah gambar kurva permintaan di mana Q ngomongin quantity atau jumlah yang diminta, sedangkan P ngomongin price atau harga. Garis dari kiri atas ke kanan bawah ini adalah kurva permintaan atau demand. Permintaan pasar ataupun kurva permintaan di sini yang ngomongin market demand curve. Ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harga. Jadi di sini ngomongin kurva permintaan ini berarti ngomongin kuantitas yang bersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pergerakan. Kita pahami dulu mula-mula di sini harga ada di PA dengan jumlah yang bersedia dan mampu dibeli konsumen sebanyak QA. Ada pada titik A. Kemudian harga berubah dari PA menjadi PB dengan jumlah kuantitas yang mampu dan bersedia dibeli oleh konsumen sebanyak QB. Ada pada titik B. Sebelum saya membahas penjelasan terkait perubahan dari harga PA ke PB, kita akan memahami dulu ngomongin hukum permintaan. Hukum permintaan di sini menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaan atau jumlah yang bersedia dibeli oleh konsumen itu akan turun. Kondisi ini akan berlaku ketika dalam keadaan ceteris paribus, yang artinya bahwa faktor-faktor selain harga dianggap tetap. Jadi di sini yang berubah hanyalah harga, ya. Bisa dilihat dari figur di sini dari PA ke PB. Yang berubah harga, sementara faktor-faktor lain dianggap tetap seperti pendapatan, harga barang terkait, iklan dan selera konsumen, populasi, ekspektasi konsumen, serta faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Yang berubah hanyalah harga barang itu sendiri. Kita lihat dari perubahan PA ke PB. Mula-mula harga ada di PA ya dengan jumlah yang mampu ataupun bersedia dibeli konsumen ada di QA. Kemudian berubah berarti dari PA ke PB ini berarti harganya turun ya. Bisa terbukti kalau kita melihat dari hukum permintaan berarti kalau harga naik kan jumlah barang yang diminta turun. Berarti ini sebaliknya. Ketika harga turun berarti jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Kita lihat dari 0 ke QA dan 0 ke QB. Di sini menunjukkan bahwasanya titik QB ini lebih besar atau lebih banyak dari titik QA. Bisa terlihat dari jarak 0 ke QB yang lebih jauh dibanding 0 ke QA. Karena kalau semisal QA QB ini kita ubah menjadi sebuah angka, titik 0 ini untuk ke kanan
itu kan nilainya akan semakin tinggi atau semakin banyak ya, dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai mungkin 100, berarti QB ini kalau dinominalkan tentunya lebih banyak dibanding QA. Yang gampangnya kalau kita melihat dari garis yang biru ini, antara QA dan QB itu lebih jauh dari titik originnya itu yang QB. Yang menjadi perhatian di sini adalah perubahan dalam kuantitas yang diminta. Perubahan dalam kuantitas yang diminta itu terjadi disebabkan oleh perubahan dari harga barang itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di sini yang berubah adalah harga barang, bukan faktor-faktor lain. Misalnya seperti ini. Kalau semisal kita datang ke supermarket ya, kita bawa uang. Biasanya kan kita punya budget per bulan buat belanja ya. Misalnya kalau cewek itu belanja kosmetik ya, per bulannya. Itu kita punya budget per bulan. Nah, budget kita tuh nggak berubah atau anggaran kita tuh nggak berubah. Tapi ternyata pas kita datang ke supermarket itu, harga-harga dari make up ataupun kosmetik itu sedang sale. Berarti kalau sale itu biasanya harga menjadi lebih murah. Nah, semisal dengan budget yang sama, dengan anggaran yang sama, awalnya kita cuma mau beli satu lipstick gitu. Tapi ternyata dengan adanya sale itu, harga menjadi murah, dengan uang yang sama, kita bisa membeli 2 lipstick. Nah, ini ngomongin pergerakan kurva permintaan, contoh dari angkanya ya. Di sini ngomongin harga, di sini bentuknya dari dolar ya. Kemudian jumlah yang diminta ada 80.000. Ketika harga 0, jumlah yang diminta 80.000. Ketika harganya 5 dolar, jumlah yang diminta 70. Misalnya ini satuannya adalah pieces ya. Berarti ketika jumlah ketika harganya 35.000, maka jumlah yang bersedia atau jumlah yang mampu dibeli konsumen hanya sebanyak 10.000 pieces. Ini sudah kelihatan ya teman-teman dari harga yang semakin meningkat. Berarti ini ngomongin ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta itu semakin turun. Nah, ini bisa terlihat ya kaitannya sama hukum permintaan tadi. Oke, sekarang kita lihat di kurva. Di sini sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan bahwasanya harga naik dari 5, 10, dan seterusnya sampai 40. Kemudian dengan harga yang semakin naik itu, di sini jumlah yang mampu atau bersedia dibeli oleh konsumen menjadi semakin rendah. Oke, saya tegaskan ya, melihat quantity ini, kita lihat kalau yang tadi kan saya contohkan memang lebih jauh dari titik origin dan seterusnya ya. Tapi kita lihat kalau yang di sini sebenarnya sama juga, karena ketika pada harga 5, berarti jumlah yang mampu atau bersedia dibeli konsumen 70.000. Sementara kalau harganya 15, yang dibeli atau yang diminta konsumen sebanyak 50.000. Berarti kan 70.000 ini lebih jauh dari titik origin kan, dibanding yang 50.000. Di sini sudah ada titiknya. Titik F ini adalah untuk harga 15 dengan jumlah yang diminta 50.000, sementara titik H ini adalah pada harga 5 dolar dengan jumlah barang yang diminta sebanyak 70.000. Yang menjadi poin catatan di sini 70.000 yang dimaksud adalah pieces ya, karena di sini ngomongin quantity. Satuannya tentu pieces atau mungkin lembar atau butir dan seterusnya ya. Kalau yang di sini satuannya adalah dolar, karena ngomongin tadi price ataupun harga. Nah, yang menjadi poin catatan di sini, kenaikan harga menyebabkan jumlah barang yang diminta menurun. Kita lihat, misal kalau 15 tadi jumlah barang yang diminta kan 70.000. Sekarang kalau semisal harganya menjadi 35.000. Ada di titik B. Jumlah barang yang diminta hanya sebanyak 10.000 pieces. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait pergeseran kurva permintaan.
di awal di sini kita lihat bahwasanya kurva permintaan ada di DO, kemudian berubah menjadi D1. Di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya perubahan dari pergeseran dari D0 ke D1 ini disebabkan oleh variabel-variabel yang berubah. Mungkin salah satu dari variabel yang tadi saya jelaskan kaitannya pendapatan, selera, ekspektasi, dan lain-lain. Kemudian di sini dari D0 ke D2 ada pergeseran, ya. Nah, pergeseran ke kiri itu dikatakan kurva permintaan turun, sementara untuk pergeseran dari D0 ke D1 yang ke kanan dikatakan kurva permintaan meningkat atau naik. Ya, jadi ini tadi kaitannya sama variabel-variabel selain harga yang dimaksud tadi. Berarti di sini pergeseran dari D0 ke D1, dari D0 ke D2 ini disebabkan oleh perubahan salah satu variabel pendapatan, iklan dan selera konsumen, populasi, ekspektasi konsumen, dan faktor-faktor lainnya. Contohnya. Oke, sebelum masuk ke contoh, silakan dipahami apa perbedaan dari pergerakan kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Jika teman-teman belum bisa memahami poin ini, silahkan diulang dulu ke awal penjelasan yang tadi saya sampaikan, baru boleh dilanjut ke sesi berikutnya. Oke, selanjutnya ngomongin pergeseran kurva permintaan. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya pergeseran kurva permintaan ini disebabkan bukan karena harga, tapi disebabkan karena faktor-faktor selain harga. Faktor-faktor selain harga di sini mungkin saya bisa mencontohkan kaitannya sama populasi. Semisal begini, di suatu wilayah populasi penduduknya meningkat. Ya, semisal ketika ngomongin wilayah Yogyakarta, kita tahu di sana adalah wilayah yang dikenal dengan kota pelajar. Dimisalkan di tahun 2020 ini jumlah penduduknya bertambah. Jumlah penduduk di sini adalah yang dimaksud jumlah mahasiswa yang mendaftar di Jogja. Nah, di Jogja ini kan banyak sekali universitas ya. Jadi, semakin banyak mahasiswa mendaftar di universitas-universitas yang ada di Jogja, berarti jumlah populasi dari mahasiswa di Jogja semakin meningkat ya. Nah, kalau ngomongin mahasiswa itu berarti identik dengan indeks cost atau mungkin identik dengan peralatan perkuliahan. Tapi di sini saya akan mengambil kaitannya sama indeks cost saja. Berarti kalau di Jogja itu kan rata-rata mahasiswanya dari luar daerah ya, bahkan dari luar negeri. Berarti kaitannya ketika jumlah populasi mahasiswa yang ada di Jogja meningkat, kebutuhan akan indeks cost itu semakin banyak. Meskipun harga indeks cost itu tidak turun, berarti kaitannya sama kebutuhan seorang mahasiswa baru tadi untuk memiliki tempat tinggal. Mereka mau nggak mau akan menyewa atau mengontrak sebuah kamar indeks cost. Nah, di sini yang berubah ini bukan harga kan, tapi yang berubah adalah populasi dari mahasiswanya. Makanya di sini kalau dilihat di figur ini, P-nya ini adalah tetap, namun terjadi pergeseran permintaan dari D0 ke D1. Nah, ini yang menunjukkan pergeseran kurva permintaan yang disebabkan oleh salah satu variabel lain, yaitu populasi. Sampai di sini dulu untuk pertemuan topik kali ini. Terima kasih yang telah mengikuti kuliah sampai akhir sesi. Silahkan komen dan masukannya. Jika ngerasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe.
dan berikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk saya dan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Connect with me di Instagram ria.margi. Wassalamualaikum.